نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para sesepuh tokoh masyarakat cerdik pandai, para asatiz wal asatizah. Yang kami hormati orang tua kami, guru-guru kami, ustaz dan ustazah. Dan yang kami hormati pengurus Masjid Izzatul Islam beserta perangkat-perangkatnya yang alhamdulillah sampai malam hari ini masih memberikan kepercayaan kepada kami untuk memandu solat Isya, kemudian dilanjutkan dengan kultum dan solat tarawih. Semoga apa yang kita laksanakan, peramalan-peramalan amalia yang kita lakukan akan menjadikan satu wasilah, menjadi jalan ladang amal ibadah yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang kami hormati dan kami banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-16 kalau tidak salah perhitungan. Artinya malam hari ini kita solat, kalau kebiasaannya kita menggunakan kunut, betul Pak ya? Ya, jadi karena ini sudah masuk malam yang ke-16, wa awsatuhum maghfirah, kita menggali ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini tidak lupa pula kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah selalu dan semoga mencurahkan salawat dan salamnya kepada teladan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam ini selalu tercurah kepada para keluarganya, para kerabat-kerabatnya, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, termasuk kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti ila yaumil qiyamah Nabi kita akan mengakui kita sebagai umatnya, amin. Dan mudah-mudahan ila yaumil akhir nanti Nabi kita Muhammad akan memberikan pembelaan kepada kita semua. Karena kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini yang ingin saya sampaikan adalah kemuliaan masalah turunnya Al-Quran. Karena sebentar lagi kita akan dihadirkan pada malam 17 Ramadan, diingatkan kembali tentang peristiwa besar. Berbagai macam surah di dalam peristiwa turunnya Al-Quran, atau yang kita kenal dengan nuzulul Quran. Yang sama-sama kita ketahui yang namanya nuzulul Quran. Nuzul itu artinya sesuatu dari atas turun ke bawah, namanya nuzul. Apa yang turun adalah Al-Quranul Karim. Tapi kalau dari bawah ke pucuk bukan nuzulul, namanya su'ud, artinya naik.
Tapi kalau dari atas ke bawah namanya nuzul, maka disebut nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Dan ini penting. Dan surat yang pertama kali turun yang sama-sama kita ketahui adalah Al-Alaq, atau yang kita sebut dengan namanya Iqra. Betul? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kenapa Allah turunkan ayat ini pertama kali? Karena di dalam sejarah Allah Subhanahu wa taala banyak orang-orang di zaman itu, di zaman Nabi yang tidak paham. Maka Allah turunkan surat Al-Alaq ini. Kita kaji ulang dulu ke belakang bahwa Quran ini ada yang mengatakan turunnya satu malam, pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran itu turun pada malam Lailah, artinya satu malam. Ada lagi ayat yang mengatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas, bahwa Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Banyak ayat yang menyatakan tentang turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran ini turun satu malam, yang dimaksud itu Allah turunkan, Allah langsung yang turunkan, ya, di mana di Lauhil Mahfuz, belum sampai kepada tangan Nabi Muhammad. Kemudian dari Lauhil Mahfuz, tempat yang termulia inilah baru Allah turunkan Al-Quranul Karim itu. Allah turunkan di Baitul Izzah. Ada yang mengatakan mawaqi'un nujum, ada yang mengatakan diturunkan di sama'id dunya. Artinya apa? Langit yang terdekat dengan bumi, ya. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala langsung Allah turunkan Al-Quran itu, Allah simpan pada Lauhil Mahfuz, lalu Allah turunkan di Baitul Izzah, langit yang terdekat dengan bumi, langit yang teragung yang terdekat dengan bumi, Baitul Izzah. Ada yang mengatakan mawaqi'un nujum atau sama'id dunya. Kemudian baru Quran ini turun kepada Nabi. Apakah sekaligus? Tidak. Quran ini diturunkan selama 23 tahun. Ini untuk pengetahuan kita. Nabi itu kan meninggal dunia umurnya 63 tahun. Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. 63 tahun dikurang 40 tahun sama dengan 23 tahun. Dan 23 tahun inilah Quran turun kepada Nabi Muhammad. Apakah secara langsung turun, blek turun? Tidak. Tapi secara mufarraqun, secara bertahap, kadang-kadang 5 ayat, kadang-kadang 10 ayat, tergantung dengan asbabun nuzulnya. Dan ini perlu kita ketahui. 23 tahun, ya, 13 tahun Allah turunkan di kota suci Mekah Al-Mukarramah, ini sejarah. Kemudian 10 tahun Allah turunkan di Madinatun Munawwarah. Maka di dalam Quran itu kita kenal ada yang namanya surat Makkiyah, ada yang namanya surat Madaniyah. Karena surat Makkiyah itu Allah turunkan di Mekah selama 13 tahun, maka disebut surat Makkiyah. Dan surat Madaniyah itu Allah turunkan di Madinatun Munawwarah. Pada saat itu Nabi hijrah ke Madinah, baru Allah turunkan Al-Quranul Karim. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quranul Karim? Tadi makanya ada ayat lain yang mengatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum. Bahwa bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Untuk apa Allah turunkan Al-Qur'an? Hudalin nas, sebagai petunjuk bagi manusia. Karena dulu di zaman Rasul banyak, ya, umatnya para nabi ini yang membangkang, yang tidak ikut dengan ajaran agama tauhid, dia lebih senang menyembah kepada berhala. Makanya Allah turunkan Al-Quran hudalin nas ini sebagai petunjuk bagi manusia. Supaya apa? Wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang harus dan mana yang tidak harus, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.
Kita ni kadang-kadang halal haram hantam. Yang penting asal senang, wong lain tidak kata yang tahu. Ingat, ini dunia. Hidup di dunia ini cuma sementara. Umur paling kenceng 63, lebih-lebih dikit 85 lah paling banyak. Itu pun napas lah menges. Betul. Kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Maka Quran ini diturunkan, Iqra, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menjadikan apa? Menjadikan bumi, menjadikan langit, menjadikan laut, menjadikan manusia, menjadikan seluruh apapun yang ada di muka bumi ini, supaya manusia menyadari bahwa sesungguhnya kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kadang-kadang sombong, kadang-kadang banyak duit dikit sombong, ada jabatan dikit agak tinggi sombong. Allahu Akbar. Apa yang mau kita sombongkan tidak ada. Bahkan ilmu yang dimiliki saja diberikan Allah kepada manusia. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Tidaklah kata Allah ilmu yang kuberikan ini illa kecuali qalilan. Sebesar buih di lautan. Tidak ada apa-apanya kita sama sekali. Mohon maaf semuanya titipan. Maka Quran diturunkan ini untuk dibaca. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa. Bahwa sesungguhnya manusia ini diciptakan dari segumpal darah hina. Allah jadikan dari, mohon maaf, dari setetes air mani, kemudian dijadikan segumpal darah, khalaqo. Lalu Allah jadikan khalaqo ini, kemudian ketika umur 7 bulan Allah masukkan ruh di dalamnya, maka jadilah manusia yang dititipkan ruhnya. Ruhnya dititipkan, maka manusia hidup seperti kita saat ini. Semuanya dititipi. Apa yang mau kita banggakan, kita sombongkan, tidak ada. Bahkan Allah khawatir kalau kita ini jauh dari Al-Quran. Ya, man ja'alal Quran, siapa yang menjadikan Al-Quran, ya dah, qaddahu ilal jannah. Man ja'alal Qur'ana amamahu qaddahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran ini sebagai imam, sebagai pemandu, sebagai pembimbing di depannya, dia kedepankan Al-Quran, dia hormati Al-Quran, dia muliakan Al-Quran, dia pahami isi kandungan Al-Quran, maka Quran akan menjerumuskan, mengajak dirinya kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Quran dijadikan makmum. Sebaliknya, wa man ja'alal Qur'ana qaddahu saqahu ilan nar, kata Nabi. Sebaliknya, kalau Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita, lalu kita membelakangi Al-Quran, kita jadikan Al-Quran sebagai makmum, kita tidak kaji kandungan Al-Quran, kita tidak pahami makna Al-Quran, kita belakangi Al-Quran, maka sakohu ilan nar, kata Nabi, maka sesungguhnya manusia itu akan dijerumuskan ke dalam jurang api neraka. Na'udzubillah min zalik. Bahwa sesungguhnya Quran itu adalah ma huwa sifa. Quran itu obat. Ado galo juru Al-Quran itu. Nak minta jabatan ado, nak masalah hukum ado, nak masalah pernikahan ada, belum dapat jodoh ada, belum boleh anak ado, minta jauh bala ado. Seluruhnya ada di dalam kandungan Al-Quran. Selagi kita betul-betul mau memahami kandungan Al-Quran itu. Cuma yang menjadi persoalan, kita ini banyaklah malesnya. Ado dak Quran bici, ado digobok, dibaca, tidak. Berdebu Quran itu dalam lemari itu, tidak pernah dibaca. Dan alhamdulillah di bulan suci Ramadan saya ulang kaji. Banyak orang-orang baca Quran di mushola, di masjid dan di mana-mana. Mudah-mudahan 11 bulan ke depannya, saya ingatkan kembali, akan terus langgeng seperti itu. Jangan sampai 11 bulan ke depan Ramadan rajin baca Quran, setelah 11 bulan ke depan tidak lagi rajin baca Quran. Itu yang disayangkan. Kalau kita mendawamkan Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi, karena khawatir Nabi, karena Nabi tidak tinggalkan apa-apa di muka bumi ini. Ya dah. Qad taraktu fikum amrayn lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasuli. Nabi itu cuma tinggalkan Quran dengan sunnahnya. Ini yang jadi pegangan kita. Kalau kita pengen selamat dunia dan akhirat, peganglah Al-Quran, peganglah sunnahnya Nabi. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Kalau Quran tidak kita pegang, kalau sunnah tidak kita jalankan, insya Allah kita akan menjadi orang yang celaka. Tapi kalau dua-duanya dipegang,
insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat. Karena khawatir nanti di zaman yang akan datang 10, 15, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, sayati zaman mal Islam wa mal Quran ila rasmun, kata Nabi. Saya khawatir nanti akhir zaman Quran ini cuma tinggal namo bae, Quran itu cuma tinggal tulisan bae, yang baconyo dak katik lagi. Ini yang dikhawatirkan, ini tanda-tanda kiamat. Kalau orang tidak ada lagi yang baca Quran. Dulu zaman Bingen ujung Palembang, kalau maghrib rame wong baca Quran. Ini hari mana ada lagi. Kapan maghrib disitulah organ tunggal. Di sanalah RCTI, sana Indosiar, disitulah film sinetron. Nah ada lagi. Kalau dulu bawa obor dari lorong ke lorong tuh banyak terdengar orang-orang ngaji Yasin dan sebagainya, betul, baca Quran. Maka jangan sampai itu terjadi. Mudah-mudahan negeri kita, terutama di tempat kita tinggal, Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita menjadi yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pegangan hidup kita. Barangkali itu saja ya, karena kita akan sholat tarawih, dan insyaallah kalau tidak salah malam hari ini pakai kunut Pak ya. Ya sudah masuk ke 16. Barang itu saja, lebih kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Dan saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.